Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmawati, Stambul 1 asal 1908. Jurusan Ilmu dan Pendidikan kelas 2019B. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang bakteri Bacillus subtilis pada produk fermentasi nata. Natto adalah makanan tradisional Jepang yang terbuat dari biji kedelai yang difermentasi dengan bakteri Bacillus subtilis. Natto biasanya dimakan untuk sarapan bersama nasi. Bahan baku pembuatan natto adalah kedelai yang mempunyai kandungan asam amino dan senyawa isoflavon, glikon yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Isoflavon dilaporkan dapat mengurangi kerusakan DNA akibat sikofosfamid, menekan oksidasi lipoprotein, dan mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Komposisi kimia dan kandungan biji kedelai. Komposisi kimia. Biji kedelai tersusun atas 3 komponen utama, yaitu kulit biji, daging, dan hipokotil dengan perbandingan 8:90:2. Sedangkan komposisi kimia kedelai adalah 40,5% protein, 20,5% lemak, 22,2% karbohidrat, 4,3% serat kasar, 4,5% abu, dan 6,6% air, menurut Snyder and Kwon tahun 1987. Kandungan protein tertinggi yaitu sekitar 40% dan kandungan minyak 20%. Kedelai mengandung asam amino yang diperlukan tubuh manusia. Kandungan asam amino kedelai dalam miligram atau 16 gram N adalah isoleucin, arginin, leucin, histidin, glisin, alanin, metionin, asam aspartat, sistin, asam glutamat, metionin dan cysteine, glisin, fenilalanin, prolin, tirosin, serin, penil, alanin dan tirtopan, treonin, triptofan, dan valin. Fungsi biji kedelai. Kacang kedelai merupakan salah satu sumber kalsium, protein, dan antioksidan isoflavon yang baik. Berkat kandungan tersebut, kacang kedelai bermanfaat untuk memperkuat dan menjaga kesehatan tulang serta gigi. Tingginya kandungan antioksidan pada kedelai membawa manfaat juga untuk mencegah serta mengurangi kerusakan sel di dalam tubuh akibat radikal bebas seperti polusi udara dan makanan cepat saji yang seringkali tak terkontrol dan tak disadari. Yang ketiga, adanya antioksidan pada kedelai juga dapat mengurangi kadar kolesterol jahat secara langsung. Selain itu, kedelai juga telah terbukti dapat menurunkan tekanan darah. 4. Selain kerja antioksidan, adanya kandungan isoflavon dalam kedelai dapat membantu mencegah tumbuhnya sel kanker. Dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Proses pembuatan biji kedelai hingga menjadi natto. Pembersihan dan pencucian, perendaman, pengukusan, penyemprotan natto, pewadahan fermentasi, dan yang terakhir pematangan. Mikroba yang berperan di fermentasi natto yaitu mikroba Bacillus subtilis, yaitu bakteri gram positif yang banyak ditemukan di dalam tanah dan saluran pencernaan ruminansia dan manusia. Bakteri ini berbentuk batang dan dapat membentuk endospora pelindung yang keras, memungkinkan untuk mentoleransi kondisi lingkungan yang ekstrim. Bacillus subtilis secara historis telah diklasifikasikan sebagai aerob obligat, meskipun ada bukti bahwa bakteri ini adalah anaerob fakultatif. Bacillus subtilis juga memiliki kemampuan untuk memproduksi dan mengeluarkan probiotik dan antibiotik sehingga banyak dibudidayakan oleh manusia. Menurut Bergey's Manual of Determinative Bacteriology edisi ke-8 dalam Hadiah Tomo tahun 1985, klasifikasi Bacillus subtilis adalah sebagai berikut, yaitu kerajaan Procariota, divisi bakteri, kelas Schizomycetes, ordo
Bacteriales, keluarga Bacillaceae, genus Bacil, spesies Bacillus anthracis, Bacillus cereus, dan Bacillus subtilis. Fungsi bakteri Bacillus subtilis adalah yaitu yang pertama menghasilkan probiotik dan antibiotik, yang kedua menghasilkan surfaktan, yang ketiga digunakan sebagai organisme model dalam rekayasa genetika, yang keempat mempunyai kemampuan untuk membentuk endospora yang protektif yang memberi kemampuan bakteri tersebut mentolerir keadaan yang ekstrim, yang kelima banyak digunakan untuk produksi enzim dan bahan kimia khusus lainnya, dan yang terakhir mampu meningkatkan kesintasan larva udang windu dan mencegah dari penyakit vibriosis akibat Vibrio hervei. Selain itu, Bacillus subtilis secara alami bersimbiosis pada saluran pencernaan udang windu. Kondisi fisik kimia Bacillus subtilis menurut Grauman 2007, yaitu yang pertama media pertumbuhan yang biasa digunakan untuk pertumbuhan Bacillus subtilis adalah media standar dengan penambahan glukosa dan garam amonia untuk sumber karbon dan nitrogen. Yang kedua, suhu. Bacillus subtilis natto merupakan bakteri golongan Bacillus yang merupakan bakteri mesofil yang dapat hidup pada suhu 15-50 derajat Celcius dengan suhu optimal 25-40 derajat Celcius. pH. Bakteri Bacillus subtilis dapat bertahan pada kondisi lingkungan tertentu, yaitu pada suhu -5-75 derajat Celcius dengan tingkat keasaman pH antara 2-8. Selain itu, mikroorganisme Bacillus subtilis natto dapat tumbuh dalam keadaan kelembapan yang tinggi dengan tingkat kelembapan 80% atau lebih. Yang terakhir, aktivitas air. Mikroorganisme Bacillus subtilis memiliki pertumbuhan optimal pada aktivitas air sebesar 0,91. Metabolisme bakteri Bacillus subtilis. Seperti yang saya katakan tadi, Bacillus subtilis secara historis telah diklasifikasikan sebagai aerob obligat, yaitu reaksinya C6H12O6 tambah 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O tambah energi menghasilkan 38 ATP. Keempat tahapan dalam respirasi aerob tersebut meliputi glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, daur atau siklus Krebs, dan yang terakhir transport elektron. Namun ada juga bukti bahwa bakteri ini adalah anaerob fakultatif, yaitu organisme, biasanya bakteri, yang dapat menghasilkan ATP secara respirasi aerobik, yaitu terdapat oksigen, tapi juga mampu melakukan fermentasi. Menurut Tuan tahun 2015 mengatakan Bacillus subtilis natto memanfaatkan glukosa untuk memproduksi asam asetat. Selain asam asetat, hasil metabolisme dari Bacillus subtilis natto berupa zat lendir berwarna putih yang merupakan hasil pembentukan asam poliglutamat selama fermentasi. Nitrogen organik lebih mudah dimanfaatkan oleh bakteri ini untuk meningkatkan metabolisme enzimnya. Selain itu, sumber kalsium seperti NH4-Cl merupakan faktor pendorong untuk pembentukan enzim dan nutrisi lainnya. Enzim yang berperan dalam natto yang terkait dengan Bacillus subtilis yang pertama yaitu enzim nattokinase adalah enzim yang diekstrak dari makanan Jepang yang terbuat dari kacang kedelai yang difermentasi. Untuk membuat natto, kedelai rebus dikombinasikan dengan bakteri Bacillus subtilis natto. Nattokinase memiliki aroma keju yang kuat, rasa asin dan lengket. Manfaat enzim nattokinase yaitu pertama menjaga kestabilan tekanan darah, kedua mencegah pembekuan darah dari pembentukan dan membantu pemecah alami gumpalan yang ada, yang ketiga merangsang produksi plasmin alami tubuh dan komponen pelarut bekuan darah penting lainnya, yang terakhir menjaga gangguan kesehatan jantung. Yang kedua, enzim protease disebut juga peptidase atau proteinase
merupakan enzim golongan hidrolase yang akan memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti menjadi oligopeptida pendek atau asam amino. Dan reaksi hidrolisis pada ikatan peptida, enzim protease diproduksi di dalam pankreas dan lambung. Fungsi utama dari enzim protease adalah memecah protein menjadi asam amino. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.